Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Ramadhani dan teman aku Yeni Melani yang perempuan sendiri di sini. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu video ini. Siswa SMP Negeri 6 Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Kejadian tersebut diduga dilakukan oleh SMP Negeri 6 Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Oknum tersebut diduga melakukan perbuatan asusila pada murid siswa SMP Negeri 6 Pondok Gede Kota Bekasi. Indonesia, tanah air kita tercinta. Miliar-miliar, juta-juta. Apakah ada yang tidak tersiksa? Di atas bumi pertiwi, di bawah naungan sunyi, jeritan manusia mencecar telinga. Dia yang harusnya aman bersama-sama, kini hancur berlindung asa. Bajingan-bajingan gila yang menggonggong, bagai angin yang tak tahu malu, mengusik jiwa-jiwa suci, mencelos hati nurani. Teriakan-teriakan meminta asa, tangisan yang membelah dada, kita saksikan di depan mata, yang menantikan keamanan semata untuk kita hidup bahagia. Halo, Assalamualaikum semua. Perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Ramadhani dan teman aku Yeni Melani yang perempuan sendiri di sini. Jadi di sini aku sama temanku ini Yeni Melani mau bertanya kepada narasumber kita. Yang pertama ada Bang Daulat Putra Nurani dan yang kedua ada Bang Muhammad Haikal Basir tentang bagaimana sih dari sudut pandang mereka itu mengenai pelecehan seksual. Jadi yang pertama aku menanya ke Bang Daulat Putra Nurani nih. Pertama aku nanya, menurut lo pelecehan yang dilakukan langsung secara seksual itu kenapa gitu bisa terjadi? Untuk penyebabnya itu tadi, jadi kayak ada pengaruh dari secara lingkungan sosial, ya dimana mungkin secara lingkungan sosial, lingkungan pertemanannya itu kurang baik. Lalu di satu sisi, itu ada pengaruh dari fase perkembangan. Ketika kita masuk ke usia perkembangan, dari umur 14 sampai 18, itu merupakan fase di mana fase remaja sampai dewasa awal, ya dimana pada fase tersebut, biasanya itu sebagai manusia pada umumnya, itu memiliki kebutuhan secara seksual dan gairah seksual. Banyaknya itu sering terjadi di mana aja sih Bang, pelecehan seksual ini? Dapat terjadi di jalan, di pasar, ataupun di sekolah. Jadi ya sebenarnya bisa terjadi di mana saja yang sekiranya itu selama ada manusia di situ gitu lah. Lalu dari sisi psikologi sendiri, bagaimana sih cara mencegah trauma atau cara mengatasi trauma pelecehan seksual? Untuk pencegahannya itu mungkin dengan cara bisa dengan melakukan hipnoterapi. Hipnoterapi itu seperti mungkin kalau di psikologi konseling itu kita lebih kayak melakukan suatu komunikasi antar konseli dan konseling, yang dimana kita melakukan suatu komunikasi secara bawah alam sadar. Jadi menurut Bang Lali itu supaya si korban tidak merasa tertekan, kita sebagai orang yang ada di sekitar korban itu perlu memiliki sifat simpati dan empati untuk menempatkan diri sebagai korban. Jadi kita bisa merasa kasihan dan membantu bangkit sang korban supaya dia tetap berperilaku normal seperti orang-orang lainnya. Eh, dari saya untuk Bang Dorot itu dulu. Kita lanjutkan ke Yeni untuk pertanyaannya bisa disampaikan kepada Bang Muhammad Haikal. Halo, selamat malam Kakak. Perkenalkan, nama saya Yeni Melani. Halo Kak Haikal. Ya, halo. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Haikal. Menurut Kak Haikal tuh apa sih? Apa sih itu pelecehan seksual tuh? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Basir dari jurusan Hukum semester 5. Oke, jadi pertanyaannya apa itu pelecehan seksual ya? Nah, kalau menurutku ya, pelecehan seksual itu sebuah tindakan yang menjerumuskan ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang mana terdapat ketidaknyamanan. Penyebabnya tuh apa sih? Penyebab pelecehan seksual itu? Oke, kalau penyebabnya itu dari hawa nafsu gitu kan, yang mana itu pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Lalu bisa jadi yang menjadi korban itu tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks
yang mendorong dari sisi pelaku sehingga terjadilah pelecehan seksual. Berarti penyebabnya itu lebih dominan ke hawa nafsu ya? Ya, kebanyakan Eh, begitu sih. Iya. Menurut Kak Haikal nih, biasanya korbannya itu siapa aja sih? Kebanyakan sih cewek ya. Ya, pada intinya itu cewek itu lebih mendominasi dalam pelecehan seksual daripada cowok. Nah, entah kenapa ke cewek ya, karena yang sudah disebutkan oleh Kak Daulat tadi kan, katanya kan kebanyakan itu dari cara berpakaian, terus perilaku. Hukuman apa sih yang biasanya diberikan kepada pelaku? Eh, Apa sih nih? Oke, KUHP dalam pasal pelecehan seksual itu dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Pasal 289 KUHP, 290 KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Terakhir nih, langkah-langkah hukum jika terjadi pelecehan seksualnya. Yang pertama itu menghubungi orang-orang terpercaya. Yang kedua, laporkan tindakan tersebut ke kepolisian. Yang terakhir ini hilangkan rasa trauma. Nah, profesi yang khusus untuk menghilangkan rasa trauma itu. Wah, makasih banget nih buat Kak Haikal. Jawabnya sangat membantu sekali. Mungkin cukup itu aja ya dari Bang Daulat sama Bang Haikal. Jadi kesimpulannya dari semuanya, kalau dari sisi psikologi itu kepada korban kita tuh harus memiliki rasa empati dan juga simpati supaya si korban itu tidak merasa seperti dikucilkan di sebuah daerah gitu. Terus dari sisi hukum, Bang Haikal tadi menyebutkan apabila kita misalnya mengalami pelecehan seksual, kita itu bisa langsung menghubungi keluarga terdekat. Lalu selanjutnya lapor ke kepolisian, dan yang langkah terakhir untuk mengatasi trauma yaitu menghilangkan trauma dengan pergi ke psikiater atau orang-orang psikologi yang kita kenal, yang saya sebutkan sama Bang Dola tadi. Jadi mungkin untuk topik kita kali ini cukup sampai sini aja. Saya Muhammad Rizky Ramadhani sama Yeni Melani berterima kasih kepada Bang Haikal Basir sama Bang Daulat atas waktunya. Jadi kita tutup saja Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi